I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. High fucking with these hoes up. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatma Rahmadani. Saya berada di kelas 10 IPA 2. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sambungan bab bahasa Indonesia, yakni bab 5. Tujuan pembelajaran setelah kita mempelajari materi ini diharapkan mampu 1. Menentukan bagian-bagian atau struktur teks negosiasi. 2. Menyebutkan unsur-unsur surat penawaran dan pemesanan barang. 3. Mengidentifikasi pasangan tuturan dalam teks negosiasi. 4. Mengidentifikasi kalimat persuasif dalam teks negosiasi. Baiklah, kita menuju ke materi yang pertama, yaitu menentukan bagian-bagian struktur teks negosiasi. Struktur teks negosiasi ada 5 bagian, yaitu struktur teks negosiasi yang pertama yaitu orientasi. Orientasi berisi tujuan yang ingin disampaikan negosiator A. Yang kedua yaitu pengajuan. Pengajuan dari negosiator B dan alasan tertentu. Bagian yang ketiga yaitu penawaran. Argumentasi dari negosiator A untuk mempertahankan tujuan agar disetujui negosiator B. Dan yang keempat yaitu persetujuan. Persetujuan yaitu berisi penolakan atau penerimaan dari negosiator B dan alasan tertentu. Kemudian bagian yang kelima yaitu penutup, yaitu terjadi kesepakatan atau ketidaksepakatan kedua negosiator. Nah, inilah 5 unsur atau tahapan terkait teks negosiasi. Lalu, pembahasan yang kedua yaitu adalah menyebutkan unsur-unsur surat penawaran dan pemesanan barang. Nah, apa saja yang terdapat dalam surat penawaran barang? Perlu kalian ketahui bahwa sahnya surat niaga atau jual beli itu hampir sama dengan surat resmi, di mana unsur-unsurnya itu meliputi ada pertama itu kop surat, bagian yang kedua nomor surat, ketiga lampiran, 4 perihal, 5 tanggal surat, 6 alamat penerima surat, 7 salam pembuka. Kita lanjut materi yang ketiga yaitu mengidentifikasi pasangan tuturan dalam teks negosiasi. Perlu kalian ketahui, pasangan tuturan adalah tindakan saling memberi pesan dan merespon antara partisipan dalam kegiatan negosiasi. Contoh, tuturan yang digunakan dalam bernegosiasi, misalkan pihak 1 mengucapkan salam, pihak 2 membalas salam. Jika ada yang bertanya, maka ada yang menjawab. Jika ada yang meminta tolong, ada yang memenuhi atau menolak permintaan. Ada yang meminta, tentu ada yang memenuhi atau menolak permintaan. Ada yang menawarkan, tentu ada yang menerima atau menolak tawaran. Usulkan, tentu ada yang menerima atau menolak usulannya. Jadi, jika kalian berada di pihak pertama atau pihak kedua, sikap-sikap atau ucapan dalam bertutur itu diperhatikan. Jangan sampai tuturan yang kita sampaikan membuat pihak lain merasa kecewa dan lain sebagainya. Selanjutnya, kita beranjak pada materi yang keempat yaitu mengidentifikasi kalimat pasif dan teks negosiasi. Kalian ketahui, ciri dalam negosiasi yang berhasil adalah bahasa yang santun, yang persuasif atau membujuk secara halus. Nah, untuk kebahasaan teks negosiasi yang perlu diperhatikan adalah yang pertama, bahasa persuasif, yaitu sifatnya membujuk secara halus atau tidak boleh memaksa, kasar, atau berlebihan. Kemudian yang kedua ada kalimat deklaratif, di mana ini bertujuan untuk memberikan sebuah informasi kepada halayak apa yang ditawarkan. Yang ketiga yaitu bahasa yang santun. Bahasanya harus santun, sepakat atau tidak sepakat, apa yang ditawarkan harus menggunakan bahasa yang santun. Selanjutnya, yang keempat yaitu menggunakan punisi. Contohnya, dan ini beberapa jadi.
termasuk kata konjungsi tambahan dan contoh konjungsi lainnya. Yang kelima, menggunakan kalimat efektif. Ya, kalimat efektif yaitu kalimat yang mudah dicerna, tidak bulat, tidak perlu mukadimah yang lebar, yang jelas, padat, dan mudah dipahami. Yang keenam, itu berisi pasangan tuturan. Misalkan pasangan memberi salam, pasangannya menjawab salam. Yang ketujuh yaitu menggunakan pronomina. Pronomina yaitu kata ganti, contohnya ini, itu, dan lain sebagainya. Yang kedelapan yaitu adanya kalimat langsung. Yang kesembilan yaitu kalimat yang menyatakan kesepakatan. Contohnya, ya udah, tidak apa-apa. Nah, itu salah satu kesepakatan. Selanjutnya, yang ke-10, adanya kalimat perbandingan. Biasanya dalam jual beli negosiasi dibandingkan karena satu dan yang lainnya. Nah, selanjutnya, bahasa yang santun sangat mempengaruhi keberhasilan negosiasi. Jadi, negosiasi bertujuan untuk mencapai kesepakatan yang menguntungkan semua pihak. Untuk mencapai kesepakatan itu diperlukan kemampuan untuk memengaruhi pihak lain dan bahasa yang tepat. Dari bahasa dalam negosiasi yang berhasil adalah bahasa yang santun dan persuasif. Demikianlah materi pembelajaran kita kali ini. Semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.